Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan jurnal yang berjudul Industri Media Televisi di Tengah Era Digitalisasi dan Konvergensi Media Baru, karya Elwin Mulyadi. Abstrak. Artikel ini hendak memaparkan tantangan yang dialami oleh industri media televisi, khususnya menyikapi perkembangan teknologi televisi digital dan hadirnya era konvergensi media. Industri media saat ini tengah dihadapkan pada perubahan teknologi dan masuknya era konvergensi. Teknologi informasi dalam wujud media baru menggunakan internet, di lain pihak terus bermunculan memberi alternatif informasi selain isi media yang ada di televisi. Hadirnya layanan seperti YouTube dan video streaming tidak bisa dipungkiri telah mengubah cara orang menonton, dan semua ini menjadi tantangan berat bagi industri pertelevisian karena media baru berpadu dengan piranti genggam secara fungsi bisa menggantikan peran televisi. Revolusi digital merupakan terjadinya konvergensi antara komputer, konten, dan komunikasi. Proses integrasi antara industri penyedia konten atau media, proses komputasi atau teknologi informasi dan komunikasi, jaringan telekomunikasi dan penyiaran, menjadi sebuah raksasa baru di bidang komunikasi dan media. Dalam melihat arah industri penyiaran ke depan, muncul polemik terkait perumusan konsep single max atau multimax dalam penataan frekuensi televisi digital. Pada single max, penggunaan frekuensi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Sebaliknya, pada multimax, penggunaan berada oleh banyak pemegang lisensi, swasta hingga pemerintah. Televisi pun pada akhirnya tidak bisa lagi terbatas pada satu jenis teknologi dan satu jenis layanan, melainkan menjadi televisi digital interaktif yang terdiri dari berbagai teknologi dan keragaman aplikasi, layanan, dan konten yang berbeda. Apakah konvergensi media menjadi ancaman atau menjadi solusi bagi industri televisi? Bagaimana giat media massa untuk bertahan di tengah konvergensi dan hadirnya era media baru? Pendahuluan. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi berawal dari ditemukan radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika. Karenanya, media penyiaran memegang peranan penting dalam ilmu komunikasi, khususnya kajian komunikasi massa. Kemampuan media penyiaran untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas menjadikan media penyiaran sebagai objek penelitian penting dalam ilmu komunikasi massa. Di samping ilmu komunikasi lainnya, media penyiaran merupakan organisasi yang menyebabkan informasi yang merupakan produk budaya atau pesan yang mempengaruhi atau mencerminkan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, seperti politik atau ekonomi, media massa khususnya media penyiaran merupakan suatu sistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang lebih luas. Fungsi media, khususnya penyiaran televisi, memiliki fungsi sebagai penyebaran informasi yang mampu menjangkau banyak khalayak dengan serempak dan cepat. Salah satu bentuk dari media massa tentu saja adalah televisi yang bersiaran melalui udara dengan menempati frekuensi tertentu. Semenjak izin acara siaran televisi swasta dibuka di Indonesia pada tahun 1992, maka hingga saat ini media massa televisi jumlahnya semakin banyak, baik yang bersiaran secara nasional, berjaringan maupun siaran lokal. Hal ini tidak lepas dari daya tarik potensi keuntungan besar yang akan didapat dengan terjun dalam industri media, khususnya televisi, sehingga membuat banyak pemodal memutuskan untuk memiliki stasiun televisi. Akhirnya, fungsi ideal dari media penyiaran menjadi mengalami pergeseran,
di mana industri televisi adalah bagian dari kapitalisasi media dengan ciri adanya komodifikasi baik dari sisi konten maupun awak media. Puncak pertumbuhan iklan televisi terjadi pada tahun 2013. Dan meski mengalami perlambatan dari sisi belanja iklan nasional, misalnya kajian Nielsen Advertising Expenditure terhadap 15 stasiun televisi, 98 koran, serta 120 majalah dan tabloid menunjukkan total belanja iklan di televisi dan media cetak sudah mencapai 134,8 triliun berdasarkan hasil kajian PricewaterhouseCoopers tahun 2017. Industri televisi juga dianggap masih dominan, tapi tetap paling populer. Konten siaran televisi di Indonesia cenderung beragam dengan ciri adanya perpaduan antara informasi dan hiburan. Sesuai teori use and gratification, para pemirsa punya kebebasan memilih acara apa yang diminatinya. Teori use and gratification merupakan bagian dari studi tentang efek media oleh McQuail. Teori ini berasumsi bahwa orang secara aktif mencari media tertentu yang muatan isi untuk menghasilkan kepuasan hasil. Pengguna aktif karena mereka mampu untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai jenis media untuk mencapai tujuan komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, pengguna media mempunyai pilihan alternatif media dan konten media untuk memuaskan kebutuhannya. Industri media dalam perjalanannya dihadapkan pada perubahan teknologi ke digital dan masuknya era konvergensi media. Dalam membahas mengenai konvergensi, televisi sebagai perwakilan media massa konvensional seperti surat kabar dan radio harus menerima kenyataan adanya media baru dengan meluasnya komputer, internet, dan piranti genggam. Dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, segala informasi, hiburan, dan bahkan berbelanja sekalipun dapat kita lakukan. Slevin menyatakan bahwa media baru telah melakukan transisi yang luar biasa, mengubah modus komunikasi yang aslinya dalam bentuk cetak dan elektronik sekarang menjadi interaktif. Hadirnya layanan seperti YouTube dan video streaming tidak bisa dipungkiri telah merubah cara orang menonton, dan semua ini menjadi tantangan berat bagi industri pertelevisian. Kajian komunikasi massa menjadi lebih kompleks karena masyarakat selain menjadi komunikan juga bisa menjadi komunikator, alias terjadi sebuah interaktif. Hal ini tentu berbeda dengan konvensional seperti koran, radio, atau televisi sebagai media massa dapat mengkomunikasikan pesan secara massal dengan pesan yang seragam untuk semua penerimanya, namun tidak terjadi interaksi. Mengacu dari Journal of Popular Film and Television oleh Max Dawson, berjudul Television Between Analog and Digital, dia menyimpulkan kalau konvergensi televisi dengan media digital terus berkembang, dan Dawson melihat perlu dilakukan penelitian lebih jauh untuk mencari tahu dampak dan pengaruh perkembangan teknologi media baru terhadap masa depan media penyiaran konvensional seperti televisi. Dalam konteks yang hampir sama, Amanda Lotz berpendapat bahwa televisi dalam perjalanannya untuk tetap ada telah berkembang memasuki era post-network di mana konten terbebas dari jadwal. Dan di Beyond Prime Time, dia berpendapat, selama lebih dari 20 tahun, industri ini berhasil secara bertahap menyesuaikan praktik lama, tetapi pada awal abad ke-21, teknologi dan peluang untuk membuat dan berbagi video menjadi terlalu dominan untuk penyesuaian lebih lanjut, dan skala keseluruhan revolusi mulai terjadi.
Untuk itu, artikel kali ini hendak memaparkan tantangan yang dialami oleh industri media televisi, khususnya menyikapi perkembangan teknologi televisi digital dan hadirnya era konvergensi media. Bagaimana kiat media massa untuk bertahan di tengah konvergensi dan hadirnya era media baru? Apakah konvergensi media menjadi ancaman atau menjadi solusi bagi industri televisi? Bagaimana kiat media massa untuk bertahan di tengah konvergensi dan hadirnya era media baru? Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang tidak bertujuan untuk menguji kaitan, hubungan maupun pengaruh antar variabel penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumarsono DKK tahun 2012 menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha pada dasarnya telah siap menyongsong siaran televisi digital, namun pemerintah masih belum cukup untuk sosialisasi. Trianto dan kawan-kawan mengatakan bahwa persoalan digitalisasi penyiaran merupakan persoalan yang kompleks, sehingga mestinya melibatkan perdebatan publik dan parlemen sebagai representasi rakyat yang menjadi pemilik sah frekuensi. Digitalisasi siaran televisi demi efisiensi spektrum, frekuensi, dan konvergensi. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien. Kata siaran merupakan padanan kata broadcast dalam bahasa Inggris. Undang-undang penyiaran memberikan pengertian saran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar baik yang berbentuk grafis, karakter maupun interaktif. Sementara penyiaran yang merupakan padanan kata broadcasting memiliki pengertian sebagai berikut. Kegiatan pemancar siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di Antartika dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan media untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan peringkat penerima siaran. Teknologi digital yang menggantikan televisi analog membuat media massa juga berubah ke digital. Akhirnya, semua jenis informasi, baik gambar maupun suara dikodekan ke dalam bilangan biner. Menurut Dr. Hadi SK MSc, bahwa revolusi digital merupakan terjadinya konvergensi antara komputer, konten, dan komunikasi. Proses integrasi antara industri penyedia konten, proses komputasi, dan komunikasi menjadi sebuah raksasa baru di bidang komunikasi dan media. Babak baru tersebut dinamai dengan era konvergensi media massa, yang kemudian meningkatkan kompleksitasnya menjadi konvergensi multimedia massa. Kecanggihan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat sehingga menjadi sangat krusial bagi setiap perusahaan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi digital dan menerapkannya dalam aktivitas perusahaan. Terlebih lagi bagi perusahaan media yang penyiaran atau para pelaku usaha di industri media. Penyiaran TV digital secara umum didefinisikan sebagai pengambilan atau penyimpanan gambar dan suara secara digital yang pemrosesannya termasuk proses transmisi dilakukan secara digital dan kemudian setelah melalui proses penerimaan tetap di rumah. Dilakukan secara digital dan kemudian setelah melalui proses pengiriman melalui udara, proses penerimaan receiving pada pesawat penerima, baik penerimaan tetap di rumah fixed reception maupun yang bergerak mobile reception, dilakukan secara digital pula. Sebagian besar standar untuk TV digital menggunakan DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting Terrestrial dari Eropa. Sedangkan di negara lain memakai standar yang berbeda seperti ISDBT, Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial,
dari Jepang, ATSC Advanced Television System Committee dari Amerika Serikat, TDMB Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting dari Korea Selatan, dan DMBT Digital Multimedia Broadcasting Terrestrial dari Cina. Beberapa keuntungan utama dari pemakaian sistem digital pada dunia televisi adalah: 1. Kualitas transmisi meningkat karena sinyal digital tidak terlalu rentan terhadap gangguan dan distorsi. 2. Berlimpahnya saluran atau channel yang dimungkinkan karena adanya kompresi digital. Kompresi video memungkinkan untuk mengirim 10 program acara secara serempak pada saluran-saluran yang hanya memiliki satu program acara. Puncaknya adalah terwujudnya sistem video sesuai permintaan atau secara umum media sesuai permintaan karena banyaknya saluran yang tersedia. Yang ketiga, pengawasan oleh pemakai. Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka migrasi siaran analog ke digital diantaranya soft launching uji coba siaran TV digital di wilayah Jabodetabek oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada tanggal 13 Agustus 2008 di TVRI. Kemudian secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan grand launching uji coba siaran TV digital pada tanggal 20 Mei 2009 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang pelaksanaannya dipusatkan di studio SCTV Jakarta. Kegiatan uji coba ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan Konsorsium TV Digital Indonesia, yang anggotanya terdiri dari 6 TV swasta nasional yang ada di Indonesia, antara lain SCTV, Trans TV, Trans 7, Antv, TV One, dan Metro TV. Kemudian, pada tanggal 3 Agustus 2009, Menteri Kominfo waktu itu, Muhammad Nuh, meresmikan uji coba lapangan siaran digital untuk penerimaan TV bergerak yang dilakukan oleh Konsorsium Trend Mobile TV dan Konsorsium Telkomsel Indonesia. Pada awal tahun 2010, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, meresmikan uji coba lapangan penyiaran TV digital untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Sasana Budaya Ganesha tersebut, sebanyak lebih 1.000 set-top box diberikan kepada masyarakat Bandung. Pada awal tahun 2010, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meresmikan uji coba lapangan penyiaran TV digital untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Pada kegiatan yang dilakukan di Sasana Budaya Ganesha tersebut, sebanyak kurang lebih 1.000 set-top box diberikan kepada masyarakat Bandung sebagai bentuk sosialisasi dan dukungan dari pemerintah dalam mensukseskan migrasi dari penyiaran TV analog ke TV digital. Kompleksitas persoalan migrasi teknologi digital pada televisi dipengaruhi oleh aspek bisnis industri televisi itu sendiri. Menurut Drury, bisnis televisi dipengaruhi oleh infrastruktur penyiaran, regulasi, masalah komersial. Infrastruktur penyiaran terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait, yaitu yang pertama, program dan produksinya. Yang kedua, kompilasi program dalam jadwal iklan. Yang ketiga, jaringan transmisi. Yang keempat, emisi atau radiasi sinyal dari transmitter terestrial atau satelit. Dan yang kelima, infrastruktur industri televisi. Regulasi dibutuhkan untuk mengontrol akses terhadap spektrum frekuensi yang terbatas dan menjamin bahwa spektrum itu digunakan oleh orang atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap kepentingan publik. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia tengah melakukan migrasi penyiaran televisi analog ke penyiaran digital. Hal ini dalam rangka mengakomodir perkembangan teknologi dan sekaligus sebagai sarana untuk melakukan efisiensi struktur industri penyiaran, termasuk efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
Karena penyiaran digital menggunakan teknologi kompresi digital, sehingga dengan jumlah spektrum frekuensi yang sama dengan televisi analog, dapat disediakan layanan televisi digital dengan jumlah yang lebih banyak. Oleh karena televisi digital membutuhkan lebih sedikit spektrum daripada televisi analog, maka akan terdapat sisa kelebihan spektrum yang bisa digunakan untuk layanan long-term evolution atau broadband. Konvergensi media adalah bergabungnya atau terkombinasinya berbagai jenis media yang sebelumnya dianggap terpisah dan berbeda, misalnya seperti komputer, televisi, radio, dan surat kabar, ke dalam sebuah media tunggal. Gerakan konvergensi media tumbuh berkat adanya kemajuan teknologi akhir-akhir ini, khususnya dari munculnya internet dan digitalisasi informasi. Konvergensi media ini menyatukan 3C, computing, communication, dan konten. Jika dijabarkan di level perusahaan, maka konvergensi ini menyatukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang informasi, jaring telekomunikasi, dan penyedia konten. Dari perspektif analitis, konvergensi media dipengaruhi oleh konvergensi teknologi. Konvergensi menciptakan sistem konstruksi modular digital yang menawarkan fleksibilitas besar untuk layanan rakitan yang inovatif. Hal ini dapat mewujudkan perangkat yang terintegrasi seperti sebagai ponsel berkemampuan TV. Konvergensi juga mengarah pada peningkatan fleksibilitas di sisi konten. Bahkan lebih jauh bisa menjadi konvergensi perusahaan juga, yaitu perusahaan yang aktif di multi-sektor seperti media, komunikasi, dan internet. Sektor media massa inti seperti pers dan penyiaran yang tidak mengikuti perkembangan telekomunikasi dan internet akan terkucilkan dari perkembangan. Modernitas dan untuk menghindari hal itu pada akhirnya tetap harus mengadopsi perspektif integratif dari sistem komunikasi media yang konvergen. Teknologi penyiaran televisi digital sangat berbeda dengan teknologi televisi analog yang ada selama ini. Teknologi televisi digital akan mengakibatkan konvergensi media yang semakin tajam dan intensif. Konvergensi tersebut tidak hanya terjadi di dalam aspek teknologinya saja, melainkan juga akan terjadi pada tataran pengelolaan dan implikasinya. Revisi Undang-Undang Penyiaran. Mengapa revisi Undang-Undang Penyiaran alot? Muncul pertanyaan bagaimana regulasi sendiri akan mampu menjawab tentang dunia konvergen yang tak terbendung. Pertanyaan ini menarik, karena perkembangan teknologi umumnya selalu lebih dahulu dari regulasi. Dengan kata lain, regulasi hampir selalu ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Dalam hal membuat regulasi yang mengatur tentang penyiaran, pemerintah atau negara harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Hingga saat ini, pemerintah dan DPR belum menyepakati RUU penyiaran yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Padahal inilah yang akan menjadi landasan utama dari pelaksanaan migrasi sistem penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar analog menjadi digital. Salah satu pasal penting dalam rangka migrasi ke digital adalah diperkenalkannya konsep single market operator dan penetapan lembaga penyiaran publik radio televisi Republik Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multiplexing digital. Terbuka kesempatan bagi banyak penyedia konten, penyelenggara program siaran atau lembaga penyelenggara program siaran, multiplexer atau lembaga penyelenggara penyiaran multiplexing, dan penyedia menara untuk tergabung dalam konsep ini. Konsep ini sendiri diharapkan dapat menghasilkan penerimaan PNBP yang jauh lebih besar dari hasil penyewaan kanal dan infrastruktur yang dikelola oleh LPP RTRI. Namun, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Izhadi SK menilai
Penerapan konsep single marks berpotensi menciptakan praktik monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Polemik muncul terkait perumusan konsep single marks atau multimarks dalam penggunaan frekuensi digital. Pada single marks, penggunaan frekuensi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Sebaliknya, pada multimarks, penggunaan berada oleh banyak pemegang lisensi swasta hingga pemerintah. Di tengah pembahasan, muncul juga usulan penerapan sistem hybrid atau pembagian jatah frekuensi antara pemerintah dan swasta. Izadi menilai RUU Penyiaran haruslah visioner, harus mempertimbangkan kondisi industri televisi existing dan sekaligus dapat mengantisipasi perkembangan teknologi serta dapat memenuhi keinginan masyarakat akan kebutuhan konten penyiaran yang baik dan berkualitas. Hybrid marks memberi peluang untuk menjadi solusi penyiaran digital ke depan. Konsep ini tetap memberi kesempatan industri televisi untuk menjadi penyedia konten sekaligus penyedia jaringan, sehingga terhindar dari monopoli dan peluang disalahgunakannya oleh pihak-pihak tertentu. Hybrid marks tetap memberi porsi paling besar kepada pemerintah sesuai kapasitasnya. Namun, pihak swasta tetap punya kesempatan ikut serta sehingga lebih menjamin keberlangsungan industri jangka panjang. Izin penyelenggaraan multiplexer atau transmisi akan diberikan melalui mekanisme seleksi atau lelang. Izin penyelenggaraan program siaran berlaku untuk wilayah jangkauan siaran sesuai wilayah jangkauan siaran yang tercantum dalam IPP setiap penyelenggara program siaran, sedangkan izin penyelenggara multiplexer berlaku satu zona layanan. Saat lembaga penyiaran sudah melakukan migrasi sepenuhnya ke digital sesuai rencana, maka langkah menuju konvergensi dengan media baru telah tercapai. Masih ada tantangan berat ke depan lagi pelaku industri penyiaran televisi, karena era media baru dengan segala kelebihannya siap mengambil alih pemirsa televisi sekaligus juga pengiklan. Ironisnya, tidak ada regulasi yang khusus mengatur tentang bagaimana media baru seperti Google dalam menarik pendapatan dari iklan di Indonesia. Digitalisasi dan konvergensi seharusnya mengarah pada masa depan televisi, yaitu ekosistem media baru di mana perubahan TV dalam beberapa level secara bersamaan, dari analog ke digital, dari siaran terjadwal TV on demand di internet, dan seterusnya. Media perlu mengembangkan alat-alat integrasi TV sosial yang canggih untuk mendorong interaksi, keterlibatan, dan loyalitas pemirsa untuk meningkatkan peringkat penayangan langsung dan pendapatan iklan. Selain itu, aplikasi TV sosial bisa diterapkan seperti chat melalui media sosial, ditampilkan di televisi, mendaftar melalui Facebook atau Twitter, membeli konten langsung di aplikasi, memberikan informasi melalui line sosial, dan sebagainya. Namun, sebelum konvergensi media ini terwujud, langkah awal yang harus dilalui adalah digitalisasi penyiaran perlu dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, tentunya regulasi yang tepat dan memperhatikan semua stakeholder akan sangat dinantikan. Kesimpulan, dinamika perkembangan digitalisasi dan konvergensi televisi dengan media baru di era internet masih sangat menarik untuk diteliti. Kompleksitas ruang lingkup kajian, beragamnya karakteristik pengguna, dan berlimpahnya informasi yang ada membuat kajian ini masih jauh untuk mencari sebuah kesimpulan. Pola komunikasi interpersonal hingga komunikasi massa yang sudah rumit kini menjadi semakin rumit dalam konteks digital yang dimediasi oleh internet. Satu hal yang pasti, sangat menarik untuk memprediksi arah konvergensi media ke depan. Televisi yang mewakili media konvensional akibat perkembangan zaman harus beralih ke bentuk digital, yang membuka peluang untuk konvergensi dengan internet seperti TV streaming online. Hal ini perlu dimulai dari digitalisasi siaran televisi terestrial melalui sistem DVB-T2 yang sudah sangat mendesak, dan juga menunggu kepastian regulasi berupa revisi Undang-Undang Penyiaran
yang akan mengatur soal tata kelola frekuensi. Pada akhirnya, perubahan teknologi dan peningkatan penggunaan internet tidak serta-merta membuat televisi sebagai sebuah konsep yang sedang sekarat. Namun, sebaliknya, justru televisi sedang mengalami revolusi akibat budaya digital yang dikaitkan dengan percepatan perubahan sosial masyarakat, menyebabkan sejumlah transformasi teknologi dan sosial di masa kini dan masa mendatang yang tidak bisa dihindari lagi.